Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Retno. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, akan melakukan pengkajian keperawatan jiwa. Sebelumnya saya akan melakukan pengkajian ini sekitar 10-15 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Mbak. Ya, sebelumnya nama Mbak siapa ya? Nama saya Yulia Risnawati, biasanya dipanggil Nana gitu. Iya, umurnya berapa Mbak? Umurnya 18 tahun. 18 tahun. Alamat rumahnya di mana Mbak? Di Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Oh, masih di Jenangan. Iya. Nah, kebetulan kan di sini saya melakukan pengkajian keperawatan jiwa ya Mbak. Nah, kalau boleh tahu keluhan utama yang Mbak rasakan utamanya pada psikologis Mbak itu apa ya? Biasanya itu saya sering merasa tidak percaya diri gitu. Oh, kalau boleh tahu faktornya apa ya Mbak kok menyebabkan Mbak nggak percaya diri gitu? Untuk itu saya tidak bisa menjelaskan, soalnya tentang kehilangan seseorang yang pernah disayang gitu. Oh gitu. Biasanya kalau muncul rasa nggak percaya diri tuh gimana Mbak? Maksudnya gini, waktu hal apa atau faktor apa yang menyebabkan hal itu muncul dan bagaimana cara Mbak mengantisipasi hal itu muncul? Biasanya itu kalau di tempat keramaian itu rasa percaya diri itu sering muncul. Terus saya tiba-tiba menunduk gitu, terus merasa kayak minder. Terus habis itu untuk mengantisipasinya saya misal berada di keramaian gitu, saya langsung pulang, terus saya bercerita kepada ibu saya atau orang-orang terdekat saya gitu. Oh gitu. Hal itu berlangsung berapa lama ya Mbak ya? Biasanya kurang lebih selama 1 jam sampai 2 jam. Oh gitu. Mungkin ada faktor lain yang misal uh, apa ya? Kayak misalnya hal-hal lain yang mungkin mendasari faktor kepercayaan diri Mbak itu kurang tuh apa ya? Selain karena kehilangan atau yang tadi udah Mbak sampaikan? Biasanya itu kalau di tempat keramaian gitu saya merasa tidak nyaman dengan lingkungannya gitu. Oh, mungkin Dengan perkataan orang-orang. Oh gitu. Jadi Mbak minder gitu ya kalau Iya. misalnya berada di keramaian Iya. tersebut. Oh gitu. Kalau misalnya dilihat dari hal tersebut mungkin ada riwayat seperti Mbak mendapatkan kekerasan baik di lingkungan keluarga atau orang lain mungkin pernah tidak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Atau menjadi korban mungkin Mbak? Nggak pernah. Oh nggak ada. Mungkin pernah apa ya melakukan atau mendapatkan ancaman dari orang-orang sekitar? Ya nggak sering sih, tapi juga nggak sering, tapi Pernah gitu? pernah gitu. Oh, mungkin ancaman yang didapat seperti apa Mbak? Biasanya itu seperti kalau tidak nurut gitu. Iya. Terus biasanya itu ancamannya seperti kalau nggak nurut gitu tuh diancam kayak dipukul apa dianiaya gitu. Oh gitu. Iya. Itu Mbak dapatnya dari siapa? Mungkin dari orang tua atau siapa gitu Mbak? Dari teman saya biasanya. Oh teman? Iya. Apakah temannya sekarang masih melakukan ancaman tersebut? Sekarang sudah tidak, tapi kan sekarang saya melawan gitu. Oh gitu. Ya, kalau yang dulu itu saya hanya diam saja, terus dia melakukan itu terus menerus. Oh. Karena saya tidak berani. Oh gitu. Berarti orang tua juga nggak tahu hal tersebut ya? Enggak. Selanjutnya, tadi kan itu kan termasuk juga ancaman dan peristiwa yang nggak menyenangkan yang Mbak dapatkan ya. Terus tempat bercerita Mbak itu di siapa saja ya? Misalnya saya tempat bercerita saya di ibu gitu. Berarti saya menceritakan hal tersebut di ibu saya. Mungkin Mbak menceritakannya tuh di siapa saja gitu. Ya, biasanya saya bercerita itu juga di ibu saya, terus bapak saya, keluarga saya. Kalau tidak begitu juga di teman dekat saya yang baik gitu. Oh gitu. Terus ketika Mbak menceritakan hal itu, respon mereka itu kayak gimana Mbak? Mereka itu memberikan nasihat, terus juga sarannya yang baik gitu. Lalu dari solusi yang mereka sampaikan ke Mbak itu apakah bisa mengurangi rasa tidak percaya diri Mbak itu? Bisa, itu malah menjadi motivasi saya untuk lebih percaya diri lagi. Oh gitu. Ya. Mungkin solusi yang mereka berikan ke Mbak itu salah satu faktor mendukung supaya Mbak lebih percaya diri lagi dan tidak minder di keramaian, gitu ya Mbak ya. Lalu
sekarang nih Mbak tinggal dengan siapa saja ya di rumah? Saya tinggal dengan ibu saya, bapak saya sama nenek. Oh, berarti ada berempat ya Mbak Iya. ya. Lalu di dalam keluarga Mbak sendiri itu pola komunikasi yang terjalin itu seperti apa ya Mbak ya? Untuk komunikasi itu di keluarga saya berjalan dengan baik. Oh gitu. Semuanya sama-sama berkomunikasi. Nah itu lebih baik ya Mbak ya. Oke. Lalu Mbak sendiri tuh bersaudara berapa ya? Saya mempunyai 2 saudara. Iya. Saya sendiri anak kedua. Itu laki-laki. Iya. Sudah mempunyai istri dan juga mempunyai anak. Terus tinggal di rumahnya sendiri. Oh gitu. Jadi sudah berpisah rumah Iya. ya Mbak ya. Lalu kita akan beralih ke pertanyaan konsep diri ya Mbak ya. Iya. Kan di konsep diri itu kan ada citra tubuh atau citra diri ya Mbak ya. Nah, menurut Mbak sendiri dengan kondisi Mbak yang minderan gitu ya, itu apakah berefek kepada struktur tubuh? Maksudnya Mbak merasa saya kok kurang sempurna di dalam tubuh saya atau di badan saya, apakah Mbak merasakan seperti itu juga? Merasakan, Mbak. Karena setiap manusia itu juga tidak ada yang sempurna. Iya betul. Saya juga menyadari itu. Iya betul sekali. Nah lalu atas ketidaksempurnaan itu tuh Mbak gimana caranya supaya lebih positif lagi dalam berpikir gitu, dan supaya nggak menjadikan beban pikiran Mbak, itu apa yang Mbak lakukan? Saya tetap bersyukur dengan apa yang ada di diri saya. Ya itu penting sekali Mbak ya. Nah, peran Mbak sendiri kan ini kan sebagai anak Mbak ya. Nah lalu peran sebagai anak apa yang sudah Mbak lakukan, dan apa yang udah dilakukan dan apa yang belum dilakukan oleh Mbak sendiri? Tentunya saya sudah menghormati kedua orang tua, Ya. berbakti kepada kedua orang tua. Untuk yang belum saya lakukan itu membahagiakan kedua orang tua. Lalu di lingkungan sekitar Mbak kan pasti ada kegiatan kelompok ya Mbak ya, misalnya ada Karang Taruna, apalagi kan Mbak itu kan masih dikategorikan remaja. Bagaimana Mbak menyikapi hal tersebut, atau apakah Mbak bisa memberikan sikap yang baik untuk merespon kondisi Mbak yang seperti ini gitu? Biasanya saya itu kalau merasa tidak percaya diri itu, walaupun di lingkungan yang ramai, saya masih bisa bersikap dengan baik. Contohnya itu dengan menutupi rasa kurang percaya diri saya. Dengan dari depan itu saya bisa terlihat biasa saja, tapi dari dalam hati saya itu padahal merasa minder, nggak percaya diri gitu. Oh gitu. Berarti peran Mbak sebagai anggota Karang Taruna di lingkungan masyarakatnya Mbak itu berarti bisa Mbak jalankan, tetapi hambatannya yaitu sendiri karena Mbak minder dan memang kurang percaya diri itu, makanya Mbak menutupi hal tersebut dengan bersikap baik-baik saja gitu ya Mbak ya. Untuk kesehariannya tuh boleh diceritakan Mbak, misalnya mandi, makan, dan mungkin personal hygiene yang Mbak lakukan sehari-harinya itu seperti apa? Untuk mandi, saya seperti orang biasanya juga, mandi Ya. 3 kali, makan 3 kali, Ya. berpakaian biasa, nggak senonoh gitu. Ya. Terus juga keramas 3 kali dalam seminggu. Berarti kegiatan Mbak yang Mbak lakukan sehari-hari itu masih normal ya Mbak Iya. ya? Oke. Mungkin apa ya, daya mengingat Mbak, misalnya saya tadi kan udah bertanya sekitar 5 menit ya Mbak ya. Mungkin hal apa yang Mbak masih ingat tentang pertanyaan saya? Misal saya tadi menanyakan tentang Mbak tinggal dengan siapa gitu kan. Tadi kalau boleh tahu, dan saya pengen menilai daya ingat Mbak itu, boleh diceritakan kembali tadi Mbak tinggal dengan siapa gitu? Ini dengan ayah, ibu, terus nenek. Satu rumah itu 4 orang. Ya, berarti jawabannya masih sama Mbak ya, Iya. seperti yang tadi di awal Mbak ya. Nah, untuk istirahat tidur sendiri, apakah ada hambatan Mbak selama ini? Untuk selama ini nggak ada hambatan, palingan cuma tidur siang itu kan karena aktivitas yang Padat gitu ya? padat itu, jadi nggak sempat tidur siang gitu. Oh gitu, tapi kalau di malam hari apakah sering begadang juga? Kadang itu juga sering begadang. Nggak begadang sih, cuma lihat HP itu, Oh gitu. malah jadi nggak bisa tidur gitu. Oh gitu. Nah biasanya kalau nggak bisa tidur terus main HP itu biasanya sampai jam berapa Mbak kalau boleh tahu?
biasanya itu sampai jam 2 pagi itu juga pernah. Aduh. Sampai saya itu merasa pusing gitu, kayak ngefly gitu. Oh gitu. Itu setiap hari atau hari-hari tertentu aja mbak? Enggak setiap hari sih, cuma kadang-kadang. Oh kadang-kadang. Iya. Nah kalau misalnya mengalami hal kayak gitu tuh, apakah ada respon atau apa gitu dari ibu? Misalnya kan ibu kan biasanya kalau melihat anaknya nggak tidur tuh kan kayak wes ngomel gitu. Iya. Nah mungkin apakah terjadi kayak gitu juga nih mbak? Enggak sih, soalnya itu tidurnya kan sendiri-sendiri. Oh udah sendiri. Jadi nggak tahu gitu. Oh gitu. Jadi aman mbak ya. Iya. Lalu ini kemampuan dalam kebutuhan lain-lain misalnya, apakah mbak sekarang ini sudah mampu untuk menghasilkan uang sendiri atau udah bekerja atau kayak gimana mbak? Untuk menghasilkan uang sendiri tuh masih belum mampu. Oh gitu. Lalu untuk membuat keputusan nih mbak ya, misalkan ini kan mbak sudah di tahap dewasa, pasti ada keputusan-keputusan yang mbak bisa ambil sendiri gitu ya, tapi itu masih berdasarkan dengan solusi atau komentar dari orang tua. Nah mungkin keputusan apa yang sudah mbak buat selama ini gitu ya, dan apakah itu sudah berefek positif dengan apa yang mbak mau? Apakah itu bisa diceritakan mbak? Untuk keputusan sendiri itu kan saya ini mau lulus, Iya. sudah kelas 12, lulus tahun ini. Saya berencana itu mau melanjutkan kuliah, terus gimana gitu menurut saya. Ya. Tapi kedua orang tua saya itu tetap mendukung dengan keputusan yang apa yang saya ambil. Oh gitu, berarti orang tua tetap suportif mbak Iya. ya. Itu bagus banget mbak. Lalu untuk perawatan kesehatan sehari-hari, kan ini kan pasti di lingkungan mbak ada yang namanya bidan desa, terus ada namanya praktek-praktek mandiri yang dibuka sama perawat gitu mbak ya. Iya. Nah terus kalau misalnya mbak sakit, apa namanya pelayanan kesehatan apa yang sering mbak datang? Biasanya itu kalau enggak di puskesmas, saya juga pergi ke klinik untuk mengecek kesehatan. Oh gitu. Nah Iya. kalau misalnya di klinik itu perawatannya apakah sama atau tidak ya dengan puskesmas mbak? Kalau menurut mbak tuh gimana? Kalau menurut saya itu di klinik itu untuk segi pemeriksaan dan perawatannya itu lebih minim. Iya. Kalau di puskesmas itu kayak sudah lengkap gitu. Oh gitu. Berarti memang ada bedanya mbak ya. Oke. Sekarang kita bahas tentang masalah personalan mbak ya, psikososial dan lingkungan. Nah dari kan mbak ini kan katanya tadi mau lanjut kuliah mbak ya. Nah mungkin dari masa-masa sekolah sebelumnya tuh mbak itu punya riwayat misalnya berantem dengan teman atau kelompok lain mungkin? Pernah sebenarnya. Oh pernah. Iya. Tapi berantemnya itu enggak berantem yang seperti nonjok-nonjok gitu, Oh enggak. gitu. Terus berantemnya seperti apa mbak kalau boleh tahu? Kayak perbedaan pendapat gitu. Oh gitu. Nah kan perbedaan pendapat itu kan pasti wajar mbak ya. Iya. Nah lalu jalan tengah apa yang mbak dan teman mbak itu lakukan ketika ada perbedaan pendapat? Mungkin solusi apa gitu loh yang dipakai? Untuk itu kan kalau mestinya itu kalau berbeda pendapat itu terus kalau perempuan gitu ya, Iya. itu berantemnya itu pasti diam-diam gitu loh. Oh gitu. Nah itu yang paling susah Iya. ya mbak ya. Diam, saya diam terus yang sana diam gitu. Ini mungkin pertanyaannya bersifat privasi mbak ya, tapi ini mungkin bisa mbak jawab secara detail atau hanya singkat saja. Tapi ini saya mau menanyakan mbak ya, untuk masalah ekonomi di keluarga mbak sendiri itu kalau boleh tahu seperti apa, dan siapa yang mencari nafkah di keluarga, dan mungkin apakah ada tuntutan yang kurang atau yang belum tersampaikan dari mbak sendiri terhadap keluarganya mungkin? Untuk ekonomi, bapak dan ibu saya itu bekerja sebagai petani. Ya. Untuk makan 3 kali sehari dan berpakaian dengan rapi itu alhamdulillah sudah Terpenuhi mbak iya, ya. sudah terpenuhi gitu. Untuk tuntutan, saya itu tidak pernah menuntut apa-apa kepada kedua orang tua. Oh gitu. Iya. Berarti mengalir apa adanya Iya, mbak ya. iya, apa adanya. Lalu untuk masalah dengan pelayanan kesehatan mbak, mungkin tadi kan sempat cerita juga kalau misalnya sakit mbak berobat misalnya ke klinik ataupun ke puskesmas gitu ya. Nah dari pelayanan mana yang mungkin mbak lebih
pelayanan yang terbaik itu menurut Mbak sendiri itu yang mana? Apakah di klinik terdekat dari rumah atau puskesmas ya Mbak ya? Iya. Kalau untuk pelayanan itu dua-duanya itu baik sih. Gitu. Tapi kalau tentang pemeriksaan yang lebih Ya. banyak opsinya, Iya. saya lebih memilih di puskesmas, soalnya lebih lengkap. Iya. Lalu untuk penunjang kesehatan itu di keluarga sendiri apakah punya jaminan kayak BPJS gitu Mbak? Punya, tapi yang punya itu hanya bapak saya dan nenek saya. Oh gitu. Untuk saya dan ibu saya itu belum punya. Oh belum punya. Oke. Rencana mau mengurus itu mungkin Mbak? Iya, insya Allah. Oh gitu. Kita ke aspek pengetahuan Mbak ya. Nah, tadi berdasarkan cerita dari awal gitu kan Mbak kan mengalami gangguan tidak percaya diri Mbak ya, alias minder itu. Lalu Mbak sendiri tuh seberapa paham sih tentang kondisi Mbak yang saat ini gitu? Misalnya kan Mbak kan nggak percaya diri gitu ya. Mungkin tadi kan faktor-faktor yang terjadi atau faktor pendukung Mbak sampai bisa nggak percaya diri kan tadi sudah Mbak sampaikan. Lalu melihat faktor-faktor tersebut, mungkin Mbak menarik kesimpulan bahwa ternyata saya eh, nggak pede kayak begini karena mungkin ada riwayat yang nggak menyenangkan di hidup saya, mungkin seperti itu. Nah, menurut Mbak sendiri dari tadi yang sudah saya sampaikan dan Mbak sudah jelaskan dari awal, uh, Mbak bisa menarik kesimpulan nggak sih kalau misalnya saya itu sebenarnya sehat, tapi jiwa saya dalam artian psikis saya itu kurang dalam artian saya bertemu dengan orang banyak, saya merasa minder, tapi saya pengen semua terlihat baik-baik saja gitu kan. Iya. Nah, terus dengan hal itu apa yang bakal Mbak lakukan? Misalnya dengan hal yang kayak begini apakah itu menurunkan minat Mbak untuk bersosialisasi atau malah pengen hal apa ya kayak misalnya yang Mbak rasakan saat ini tuh pengen Mbak buang dalam artian gini, saya merasa minder tapi saya pengen terlihat baik-baik saja, maka dari itu saya pengen menghilangkan sifat itu. Nah, dari situ cara Mbak melihat kondisi Mbak tuh kayak gimana? Saya merasa ingin begitu. Oh begitu, Iya. berarti pengen banget menghilangkan hal itu gitu Ya, Mbak ya? justru saya mau membuang rasa minder saya dengan cara untuk melakukan bersosialisasi dengan banyak orang. Oh begitu, Iya. berarti minat Mbak untuk membuang rasa itu tuh tinggi banget Iya. Mbak ya gitu. Saya tidak mau merasa minder lagi Mbak. Iya, karena kalau minder itu kan kayak perasaan yang nggak Iya. baik juga ya Mbak ya. Apalagi kan kita sama apa ya, kita di masa-masa remaja kayak pengen mengeksplorasi dunia luar itu pasti banyak banget gitu ya. Iya. Nah kalau rasa minder itu terlalu memenuhi benak kita tuh kan pasti kita ngerasa nggak nggak banget gitu loh, kayak kita ketinggalan banget. Maka dari itu mungkin Mbak pengen banget menghilangkan rasa minder itu gitu ya. Tadi dijelaskan tadi pengen dengan bersosialisasi yang tinggi gitu ya. Nah mungkin uh, hal pertama atau hal yang ringan dulu deh yang pengen Mbak lakukan selain bersosialisasi di dunia luar itu apa lagi Mbak? Misal Mbak keluar terus keluar rumah misal ya, misal pergi kemana gitu dengan uh, udah menggunakan apa ya, udah pengen percaya diri gitu, saya berjalan tegak lurus tanpa menundukkan kepala, mungkin itu bisa Mbak lakukan gitu, supaya rasa minder itu tidak mengganggu Mbak gitu. Gitu mungkin itu saja Mbak yang pengen saya kaji dari masalah Mbak. Mungkin tadi yang seperti kita sudah bicarakan, Mbak pengen banget untuk menghilangkan rasa nggak pede itu dengan cara bersosialisasi dengan dunia luar. Terus ketika ada di kerumunan atau berada di keramaian, Mbak dengan kepala yang tegak, tidak menunduk, dan lebih percaya diri lagi ketika di hadapan orang banyak. Mungkin hal itu yang bisa Mbak terapkan lagi di apa ya, di kehidupan Mbak mungkin, dan tidak usah canggung lagi ketika bisa bertemu dengan orang banyak gitu ya. Kita belajar gimana caranya bersosialisasi dengan orang lain tanpa merasa diri kita tuh salah atau kita kayak nggak benar gitu. Kita yakinin bahwa kita tuh mampu gitu Mbak ya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya kaji di sini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pertanyaan yang mungkin mengganggu Mbak sendiri. Saya mohon maaf.
Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.